Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Samsudin Al-Majid dan rekan saya yaitu Muhammad Taramauli Panjaitan. Oke, kita di sini ingin membahas tentang biografi, ajaran, dan hikmah dari tokoh-tokoh sufi. Yang pertama yaitu tokoh sufi yaitu Al-Ghazali. Riwayat singkatnya yaitu Al-Ghazali bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi Al-Syafi'i. Lahir di Tus 1058 Masehi atau 450 Hijriah dan wafat di Tus pada 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah atau 1111 Masehi. Beliau adalah seorang filsuf dan teolog muslim Persia yang dikenal sebagai Al-Ghazali di dunia barat abad pertengahan. Baik, lalu selanjutnya ada ajarannya. Di tangan Al-Ghazali, tasawuf Sunni mencapai kematangannya. Abdul Qadir Mahmud berpendapat bahwa para pemimpin Sunni pertama telah menunjukkan ketegaran mereka menghadapi gelombang pengaruh agnostik Barat dan Timur dengan berpegang teguh pada spirit Islam yang tidak mengingkari sufisme yang tumbuh dari tuntunan Al-Quran yang membawa syariat, juga menyuguhkan masalah-masalah metafisika. Di tangan Al-Ghazali, tasawuf menjadi halal bagi kaum syariat. Sudah kaum ulama memandangnya sebagai hal yang menyeleweng dari Islam. Konsepsi Al-Ghazali yang mengkompromikan antara pengalaman sufisme dengan syariat telah dijelaskan di dalam kitabnya yang terkenal yaitu Ihya Ulumuddin. Karya besar ini terdiri dari 4 jilid. Jilid pertama dan kedua berisi ajaran syariat dan akidah disertai dasar-dasar ayat-ayat suci Al-Quran serta hadis dan penafsirannya. Dibahas pula bagaimana tingkat-tingkat pengamalan syariat yang sempurna lahir batin. Pada jilid ketiga dan keempat khusus membahas tasawuf dan tuntunan budi luhur bagi kesempurnaan sebuah pengalaman syariat. Kemudian dilanjutkan ajaran jihad akbar untuk memerangi dan menguasai nafsu amarah dan lawamah, yakni ajaran tentang penyucian hati yang dalam ajaran tasawuf diartikan memutuskan setiap persangkutan dengan dunia dan mengisi dengan sepenuh hati hanya bagi Tuhan semata. Kemudian dilanjutkan tentang cara mengkonsentrasikan seluruh kesadaran untuk berzikir kepada Allah dan hasil dari zikir adalah fana dan ma'rifat kepada Allah. Jika dilakukan penelaahan secara sistematis dan struktur terhadap kitab Ihya Ulumuddin, maka akan ditemukan beberapa doktrin pokok tasawuf Imam Al-Ghazali, yaitu tauhid, ma'rifah, mahabbah, dan ma'rifat. Dari ajaran-ajaran pokok ini terlahir konsep taubah, sabar, zuhud, tawakal, dan ridho. Tidak bisa seseorang mengaku bertauhid sekiranya seseorang masih menduakan Allah dengan yang lain. Misalnya tidak bertawakal kepada Allah, tidak rela terhadap putusan Allah, tidak sabar atas ujian yang diberikan Allah, tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, tidak menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah, dan tidak bisa seseorang mengaku takut kepada Allah jika yang bersangkutan masih takut kepada selain Allah. Imam Al-Ghazali tak hanya menjalankan tindakan-tindakan sufi, melainkan juga menulis buku-buku tasawuf. Karyanya yang paling gemilang di bidang ini adalah Ihya Ulumuddin. Sejauh yang bisa dilihat dari karyanya ini diketahui bahwa corak tasawuf Al-Ghazali lebih dekat kepada tasawuf huluqi a'mali ketimbang tasawuf falsafi. Tak hanya bersandar kepada Al-Quran dan hadis yang menjadi ciri kuat tasawuf huluqi a'mali, kerap juga disebut tasawuf sunni, melainkan juga Al-Ghazali menuliskan pengalaman spiritual individualnya dalam buku ini. Dengan demikian, para pembaca kitab Ihya Ulumuddin tak hanya dibuka wawasan sufistiknya dengan sejumlah perujukan kepada Al-Quran dan hadis, melainkan juga akan diperkaya dengan penjelasan-penjelasan spiritual yang bertumpu pada pengalaman batin Imam Al-Ghazali. Inilah yang menyebabkan kitab Ihya Ulumuddin menjadi beda dari yang lain. Selanjutnya yaitu hikmah yang kita bisa ambil dari menelaah atau mempelajari kisah hidup Imam Al-Ghazali dan mempelajari ajaran-ajarannya, yaitu amaliyah batin yang terpuji, yaitu sabar, syukur, takut, harap, ridho, zuhud, takwa, dan qanaah, murah hati, menyadari anugerah Allah atas segala keadaan, baik maupun tidak baik-baik saja,
ihsan baik sangka, akhlak yang baik, perilaku yang baik kepada orang lain, jujur dan ikhlas. Itu yang bisa kita ambil dari hikmah mempelajari kisah hidupnya Imam Al-Ghazali. Baik, pada selanjutnya yaitu Imam Al-Ghazali. Mengapa Imam Al-Ghazali memilih ajarannya? Nah, di sini jika kita meneliti atau mencari tahu lebih dalam kisah Imam Al-Ghazali, pada awalnya Imam Al-Ghazali merasakan adanya kejanggalan dalam ajaran yang ia telah pelajari. Oleh karena itu dia melakukan pengembara, dia melakukan pengasingan, lalu mencari ajaran-ajaran yang lain yang sesuai dengan pemikiran dan logika dia. Maka dari itu dia menambahkan atau membuat pemikiran tasawuf yang baru, yang tak jauh dari Al-Quran dan hadis. Oke, mungkin sekian saja untuk pembahasan tentang kisah-kisah Imam Al-Ghazali beserta ajarannya. Saya Muhammad Samsudin Al-Majid dan rekan saya Muhammad Aramali Panjaitan pamit mengundurkan diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.